Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Masih Tersisa. Pernah nggak kalian itu dengerin orang baca satu narasi yang antara nadanya sama isinya itu nggak nyambung? Terlebih itu narasi yang sifatnya bahasa asing ya, yang cenderung tidak dimengerti oleh para pembawanya. Mungkin langsung saya kasih contoh aja ya, biar biar kebayang gitulah. Saya Muslim dan saya sangat mencintai ajaran-ajaran dalam Islam, insya Allah ya. Hmm, cuman gini, kadang ya mumpung juga sekarang Ramadan juga ya, ada hal penting yang mungkin perlu kita apa ya, perlu kita lewati lah, perlu kita masuki, bukan lewati, perlu kita masuki. Selamat menjalankan ibadah puasa juga buat yang menjalankan ya. Ini masuk-masuk ini dah, kita masuk lagi ke pembahasan tadi ya, maaf lompat-lompat. Pembahasan tentang ketidaknyambungan ini terjadi contohnya di tadarusan ya. Saya intinya mau ngomongin inilah. Kadang di sekitar rumah kita itu ada orang yang baca Quran gitulah, dan ya pakai ke speaker tua lah dan nyaring gitu. Dan sangat mungkin di sekitar musala itu ada banyak orang-orang yang terpelajar, walaupun itu taruhlah lintas agama misalkan, cuman dia memahami apa pentingnya dari pembacaan narasi ini. Ya tentunya gimana ya, pastinya maaf ada motor, pastinya sebuah narasi dibacakan itu ada kepentingan lah, ada gunanya gitu, ada gunanya bukan kepentingan. Gunanya tadarusan adalah belajar membawakan narasi itu sebaik dan sesampai mungkin kepada halayak. Tentunya motivasi menggunakan speaker pastinya yang semacam begitu-begitu itu. Ada ayat suci, ayat yang indah disampaikan dengan cara yang indah sehingga bisa menghiasi hati para pendengarnya. Ya intinya kayak gitu. Cuman di dalam prakteknya ada banyak kemirisan yang sebetulnya harus terus diupgrade setiap saat. Mengapa istilahnya harus diupgrade? Ya karena katanya ya nggak apa-apa kitab suci itu dibacakan bahkan dalam bentuk yang nyaring gitu, walaupun tidak dipahami isinya. Ya untuk apa ya, tujuan dasar apa syiar apa istilahnya ya, ya mungkin karena itu dilakukan sama orang-orang kita. Tetapi di zaman yang terus berkembang sampai saat ini, di zaman yang sudah sangat modern, di mana kita sudah sangat gampang untuk mengakses pengetahuan apapun, entah itu agama, bacaan dan semacamnya, cara baca kita itu tetap tidak terupgrade gitu. Contohnya oke, secara nada mungkin udah masuklah, secara tajwid bagus lah. Cuman secara konteks orang-orang kita itu membacanya tetap tidak ada kesinambungan sampai zaman sekarang. Dari dulu waktu saya kecil sampai sekarang itu tetap sama gitu. Contohnya ya,
ada orang tadarusan itu membaca ayat-ayat yang bahagia misalkan, cuman dibaca dengan konteks sedih gitu, dengan nada sedih gitu. Saya siapkan contohnya ya, cuman saya nggak akan mencontohkan Arabnya, saya pegang Al-Quran terjemah, niat banget ya ini. Saya mau bacakan terjemahannya aja biar kalian dapat gitu, tapi saya akan tetap lakukan ala-ala tilawah gitu. Misalnya ya, ini contoh yang salah ya, saya bacakan dengan nada yang sedih misalkan. Sungguh orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan anggur. Itu kan saya bermaksud membacanya dengan nada sedih gitu. Ya anggap taruhlah begitu. Padahal secara narasi kita mengetahuinya dari terjemahan ini, isinya ya tentang kenikmatan gitu, kenikmatan, kegembiraan, dan ya reward lah gitu. Maka yang bagus kan bacanya mestinya ya, sungguh orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan anggur. Ya agak lebih agak lebih menyenangkan gitu nuansanya. Ya mungkin saya tidak bisa mencontohkan nada dengan baik ya, tetapi semoga kalian paham. Artinya apa? Sampai di sini kita bisa belajar bahwa antara pembaca teks suci dan teks suci itu sendiri itu adalah hal yang berbeda. Itu dua hal yang bisa kita katakan berdiri masing-masing gitu. Walaupun antara teks dan pembacanya itu satu dimensi gitu. Artinya ya kita perlu membedakan antara seruan atau konten atau isi dari teks suci itu dengan emosi para pembacanya. Karena sangat mungkin ayat-ayat yang sebetulnya unsur muatannya itu adalah unsur cinta dan kasih, itu menjadi error disampaikan karena yang baca itu merusak cara bacanya dengan menempelkan emosi kemarahannya gitu. Apalagi apa ya contohnya ya, apalagi memang di dalam Quran ada beberapa ayat yang dalam tanda kutip kalau kita benar-benar salah melantunkan nadanya, itu akan berakibat sangat fatal gitu ya, yang berhubungan dengan waktu lu kayak gitu. Itu kan kaitannya dengan nyawa manusia ya. Bagi yang tidak mendalami konteksnya itu akan menjadi apa ya, ya sangat tegangan tinggi gitu. Tegangan tinggi itu kan kalau sampai nyentuh langsung meledak gitu. Sampai di sini mungkin ada dilema ya. Terus gimana bang? Apa ditiadain aja tadarusnya atau gimana itu? Ya yang paling bagus tadarusnya itu difungsikan ke ranah yang lebih lanjut.
pendalaman makna, cara bernarasi atau bertilawah yang betul itu gimana gitu, atau diberi muatan-muatan terjemah di konteks yang lain, misalkan malamnya tadarusan biasa, besoknya itu ada kajiannya atau gimana lah ya, selama orang-orang yang melakukannya tidak sibuk ya dan sempat untuk mendalami agama. Dan itu tentunya butuh teknis yang cukup perlu disesuaikan di dalam ritme bermasyarakat gitu, karena tidak semua masyarakat kita itu sempat untuk ngaji dan belajar Quran gitu. Cuman gini, insya Allah kita bisa pakai satu jurus pamungkas, dimana dengan jurus pamungkas ini ketika kita membaca narasi kitab suci apapun ya, insya Allah itu tidak akan error banget lah, atau kita mungkin akan menjadi penyampai keinginan Tuhan yang minim distorsi lah, minim kekacauan gitu. Ya jurus pamungkasnya itu sebetulnya ada di Bismillah ya, yang kita baca sebelum ayat-ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya semua bacaan yang terjadi setelah Bismillahirrahmanirrahim itu berkaitan dengan cinta kasih. Itu apapun yang dibaca, entah ayat-ayat yang berhubungan dengan eksekusi misalkan, atau berhubungan dengan hal-hal yang mustabihat atau abu-abu gitu, karena ya motifnya dari awal atas nama Tuhan yang pengasih cinta kasih gitu, maka ya harusnya penyampaian ayat tadarusan atau ayat Quran di berbagai suasana itu akan menjadikan pendengarnya memiliki hati yang bercinta kasih. Idealnya begitu ya. Dengan konteks yang disepakati bersama atau disadari bersama bernuansa cinta kasih ini, maka ya mungkin tidak akan salah-salah tangkap gitu. Walaupun dibaca kayak gini, misalkan saya misalkan penuh dengan kebencian dan kemarahan dan kesedihan, jadi setiap baca ayat dari Alif Lam Mim sampai An-Nas itu dibacanya pokoknya dengan nada kesedihan gitu. Taunya orangnya emosinya kayak gitu bacanya gitu misalkan. Maka karena kita sudah sepakat atau mendalami pamungkas tadi, Bismillah tadi, disadari sebelum baca, mungkin tidak begitu parah-parah banget lah gitulah. Artinya kita pakai contoh musik ya. Saya tidak mau menyamakan kitab suci dengan musik, itu nanti menyinggung orang-orang gitu. Ibaratnya orang yang ngamen, dia dari pintu masuk sampai ke halaman rumah kita nyanyinya memang niatnya menghibur gitu, maka dia akan sangat peduli dengan emosi pemilik rumah gitu. Maka dia akan walaupun si pengamen ini suaranya falas-falas dikit atau nabuh gendangnya itu agak-agak nggak rapi, cuman karena motif awalnya udah Bismillah gitu, dari sanubarinya itu ingin menyenangkan pemilik rumah atau pendengar, maka ya walaupun salah teknik bermain musiknya, teknik bernadanya gitu, maka yang kita tangkap adalah niatnya. Jadi sebelum membaca ayat suci, pastikan kita
terlebih dahulu sudah dipenuhi dengan cinta dan kasih agar kedengarannya enak. Ya udah itu ya, mungkin itu dulu. Makasih semuanya. Like and subscribe.